Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Mama Wildan. Jadi teman-teman, kemarin saya habis ada peristiwa yang heboh ya. Ini tanaman saya dihancurkan oleh monyet ya teman. Jadi ini saya akan memperlihatkan. Ini kacang panjang saya yang saya tanam waktu itu. Saya baru panen sekali tapi nggak sempat saya video, ternyata dihancurkan oleh pasukan monyet ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk jagungnya tidak dihancurkan. Nah ini untuk terong juga sama, waktu itu juga hancur, tapi ini sudah berbuah lagi alhamdulillah. Kemudian ini masih ada sisa-sisanya ini yang habis dihancurkan oleh monyet ya. Saya bilang pasukan karena memang monyetnya banyak sekali ya teman-teman. Biasanya nggak sampai di rumah saya ini, paling di belakang rumah. Ini entah kenapa sampai ke sini, sehingga menghancurkan tanaman saya. Itu juga dihancurkan, itu pepaya itu sampai patah-patah seperti itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan memanen ubi jalar. Nah ini sudah kayaknya usianya sudah 3 bulan lebih ya teman-teman. Ini ubi jalar yang berada di luar itu pembatas atau keramba. Jadi mau saya cabut dulu. Waktu itu saya nanamnya cuma di polybag, tapi ternyata ini malah yang berbuah di luar polybag ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah dalam polybagnya ada buahnya apa tidak. Nah ini sepertinya nyangkut-nyangkut ya teman-teman. Harus kita potong terlebih dahulu biar kita mudah untuk mengambil umbinya. Semoga saja buahnya banyak ya teman-teman. Tapi seberapapun hasilnya, kalau itu hasil tanaman kita sendiri, pasti rasanya akan berbeda. Rasa bukan rasa ubinya ya teman-teman, tapi rasa kita saat memanen itu ada rasa nikmat tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Nah ini dia teman-teman, panjang sampai kemana-mana. Ini nanti batangnya kita potong-potong lagi, kemudian nanti kita tanam lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah ini sama ya teman-teman, ada 2 itu tapi malah di luar dari polybag. Tapi tanahnya kayaknya lumayan gembur di sini. Padahal waktu itu sebelum saya letakkan polybag itu tanahnya kerasnya luar biasa di situ. Mungkin karena sering tertutup dari polybag itu jadi lembab, jadi lebih ini dia lebih gembur. Nah ini dia teman-teman, lumayan, tapi bentuknya seperti bengkuang ya teman-teman. Dia lebih pendek, tidak memanjang seperti ubi pada umumnya. Mungkin karena di bawah tanahnya keras atau memang jenisnya seperti itu, saya juga kurang paham. Nah ini satu lagi, tapi agak kecil dia. Nanti yang di dalam pagar masih ada ya teman-teman, nanti sekalian kita panen. Ada ya alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa. Kita jadikan pengalaman untuk menanam selanjutnya. Kan kita jika memang tidak ada isinya atau buahnya, kita koreksi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki untuk menanam selanjutnya. Ya sepertinya buahnya di luar dari polybag semua ya teman-teman. Nah itu juga lumayan. Jadi mohon maaf ya teman-teman, beberapa minggu ini saya tidak sempat upload video karena memang saya sedang ada kesibukan. Jadi setiap panen sayur cuman saya panen langsung saya masak tanpa saya buatkan videonya karena memang lagi tidak sempat ya. Sebenarnya untuk memanen sayuran sudah berkali-kali ya,
Dan saya manennya untuk kemarin-kemarin ini cuma satu jenis, langsung saya masak satu jenis, langsung saya masak, jadi nggak sempat buat videonya, jadi cuma sedikit-sedikit ngambilnya. Ini kita lihat yang dalam polybag ya teman-teman, apakah ada ubinya atau tidak. Nah ternyata zong teman-teman, kosong. Iya, kita lihat lagi, kita tuang, kita tumpahkan. Nah kan kelihatan kalau memang benar-benar tidak ada isinya. Justru buahnya malah di luar polybag ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Di sebelahnya ada jahe merah ya teman-teman. Rencananya jahenya mau saya pencarkan lagi, mau saya tanam di tanah, tapi belum sempat ya. Nah itu ada ubinya lagi teman-teman. Lebih besar, tapi bawahnya udah kulitnya pecah ya teman-teman, karena dia memang sudah lewat dari 3 bulan. Katanya kalau ubi jalar itu masa panennya 3 bulan sampai 3,5 bulan ya teman-teman. Apakah benar seperti itu teman-teman? Boleh berbagi pengalamannya, silahkan tulis komentarnya di bawah, bagi teman-teman yang sudah pernah menanam ubi jalar seperti ini. Oke, tidak bosan-bosannya saya mengajak teman-teman semua ya, mari kita menanam. Nah ini dia, kita berpindah ke yang di bagian dalam ya, bagian dalam keramba. Nah ini sebelah terong, ini dia di sini. Tapi itu juga sama, kemarin kayaknya juga sudah diganggu juga sama monyet, tapi nggak sempet dicabutin. Tapi daun-daunnya nggak di tempatnya ya, pada berpindah. Kalau bahasa Jawanya diurak-arik, apa bahasa Indonesia teman-teman? Jadi ini lebar panjang nanamnya itu cuma sekitar 1 meter, paling lebih sedikit panjangnya, lebarnya nggak ada 1 meter ya teman-teman. Jadi paling kalau di ini sekitar 1 meter persegi mungkin. Nanamnya pun dulunya jarang-jarang, dan tanahnya ini juga agak gersang, karena memang awalnya di tempat itu nggak dipupuk terlebih dahulu, tapi langsung saya tanami. Nih kita lihat teman-teman, apakah ada hasilnya. Ada itu, tapi kecil ya teman-teman. Ini saya dibantu oleh suami saya ya, karena udah capek tadi nyangkul-nyangkulnya. Ini berganti tenaga yang baru. Itu ada kaki 1000 ya teman-teman. Kaki 1000, biarkan dia di sana. Cari tempat yang lembab sepertinya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menanam apapun hasilnya, ya insya Allah bisa kita nikmati ya, meskipun tidak semaksimal seperti petani-petani yang sudah berpengalaman ya, karena kita di sini hanya mencoba sambil belajar ya teman-teman. Setidak-tidaknya kita bisa mengkonsumsi apa yang kita tanam, sedikit tapi bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Setidak-tidaknya kalau kita menanam sendiri itu bebas dari obat ya teman-teman, karena kita hanya secara alaminya saja menanamnya.
Pupuknya juga hanya menggunakan pupuk kandang seadanya. Ini malah nggak saya pupuk ini kemarin. Cuman saya setelah tumbuh itu saya buang kulit bawang merah, bawang putih sama cangkang telur aja, saya taruh di atasnya itu. Ini lumayan. Kelihatannya tanahnya gembur ya teman-teman, tapi sebenarnya itu tanah di sini ini lumayan keras karena ini habis hujan, makanya dia terlihat seperti itu. Tapi kalau misalnya panas 2 hari saja itu tanahnya udah kerasnya luar biasa. Makanya saya menanam di pekarangan saya itu, saya banyak menggunakan polybag atau karung-karung bekas beras itu, karena untuk pemupukannya lebih mengena ya teman-teman, karena jenis tanah di tempat saya itu seperti ini. Kalau habis kena hujan terlihat subur, tapi begitu beberapa hari nggak kena hujan langsung terlihat kering dan gersang. Nah, jadi sepertinya sudah habis ya, tidak ada lagi nampaknya. Kalau yang di dalam sini yang tumbuh cuma yang pas di tempat yang saya menanam ya, yang teman-teman, buahnya. Kalau di luar tadi malah di luar polybag yang bukan di batang yang saya tanam. Mungkin karena polybagnya kecil kali teman-teman. Kalau kita nanamnya di planter bag yang lebih besar, mungkin bisa itu di dalamnya tumbuhnya teman-teman, tumbuh buahnya atau ubinya. Oke, jadi ini yang di pinggir-pinggir masih disisir lagi atau dicangkul-cangkul lagi, mana tahu ada yang tersisa. Karena kalau ubi, ya ini ternyata masih ada. Ubi jalar itu memang seperti itu ya, kadang nggak di batang pun tumbuh dia buahnya, tidak seperti ubi kayu. Kalau ubi kayu pasti di bawah batangnya. Kalau ubi jalar tuh kadang menjalar kemana-mana sesuai dengan namanya ya teman-teman. Sepertinya ini hasil panen kita sore ini ya teman-teman. Cuma sedikit tapi alhamdulillah. Oke, sampai di sini video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.